Assalamualaikum semua. Balik lagi di channel YouTube aku. Kenalin, namaku Sofra Mariana Gita. Aku mahasiswa Informatika UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 123170110. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau sedikit sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya install aplikasi OnCloud dengan menggunakan virtualisasi. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya OnCloud itu teman-teman? Jadi OnCloud itu adalah sebuah software untuk penyimpanan data. Jadi di software itu kita bisa menyimpan file-file data yang kita punya di komputer kita, dan kita juga bisa ngupload itu ke server kita. Gitu. Kalau teman-teman tahu itu kayak Dropbox. Nah, itu kurang lebih OnCloud itu cara kerjanya kayak Dropbox itu teman-teman. Gitu. Jadi di tutorial kali ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapin. Nah, karena ini virtualisasi teman-teman, jadi teman-teman harus punya toolsnya untuk virtualisasi itu. Kalau di sini aku pakainya VMware Workstation teman-teman. Nah, selain itu di VMware Workstation itu teman-teman juga harus pastiin kalau teman-teman sudah menginstal Ubuntu di dalam situ. Kalau aku pakainya Ubuntu versi 18.04 gitu. Jadi di dalam Ubuntu itu nantinya kita akan mempersiapkan beberapa hal seperti Apache, terus PHP MyAdmin, PHP Server, sama MySQL biar bisa ngakses si OnCloud-nya itu teman-teman. Nah, terus pastiin juga teman-teman kalau komputer atau laptop yang teman-teman gunakan itu terhubung dengan internet, karena proses penginstalan ini itu koneksi internet gitu teman-teman. Nah, terus langsung aja kita mulai. Jadi nyalakan, kemudian login dulu teman-teman. Nah, kalau aku ini udah login nih tadi, pokoknya masukin, nanti bakalan minta username sama passwordnya teman-teman semua. Terus kita di sini pastiin kalau teman-teman itu sudah menginstal OpenSSH server. Bisa kita lihat langsung aja dengan cara mengetikkan sudo apt install OpenSSH strip server password. Nah, kalau kayak gini berarti tandanya teman-teman udah install si OpenSSH, karena kayaknya waktu itu aku tuh udah install itu pas install si Ubuntu itu. Terus selanjutnya kita butuh tahu IP dari komputer kita atau laptop kita nih teman-teman, dengan cara mengetikkan ifconfig. Terus enter aja. Nah, sini kan kelihatan nih ada banyak yang dipakai itu yang 192.168.111.132 yang di atas itu. Ya, gitu. Kenapa sih kita butuh IP kita? Karena kita bakalan ngejalanin aplikasi lain yang namanya Putty. Si Putty ini buat ngeremote si Ubuntu yang ada di VMware kita. Nah, pastiin teman-teman juga download ini ya teman-teman ya. Terus kita bisa langsung masukin aja di sini IP kita yang tadi udah kita lihat, 168.1.1.1.3.2. Nah, kalau udah teman-teman bakal diminta buat login. Langsung aja dimasukin passwordnya sama username-nya. Nah, kalau gini udah berhasil masuk. Terus selanjutnya kita masuk ke servernya root dengan cara mengetikkan sudo sudo. Nah, kalau udah kayak gini tandanya kita udah masuk ke server root. Selanjutnya kita perlu memastikan, yang pertama tadi kita harus memastikan kalau kita tuh punya Apache. Kita jadi langsung aja sekalian ketik apt spasi update dan apt install Apache 2. Nah, di sini sekalian diupdate dan sekalian diinstal si Apache. Teman-teman ikutin yang diketiknya, jangan sampai salah ya teman-teman. Sama persis.
Nah, kalau kayak gini berarti kan udah ke download. Sebelum kita install selanjutnya, kita pastiin dulu nih, udah berhasil apa belum? Dengan cara gini, lihat IP server kita udah ada apa belum Apache-nya. Kalau udah kayak gini tampilannya berarti Apache teman-teman udah berhasil terinstall. Kita bisa lanjut lagi nih teman-teman. Buat langkah selanjutnya kita bakalan install MySQL. Caranya adalah dengan mengetikkan apt install MySQL server. Terus udah enter aja. Selanjutnya adalah instalasi dari PHP-nya itu, PHP MySQL. Dengan cara mengetikkan apt spasi install PHP spasi apache 2 strip PHP spasi PHP MySQL. Nah, kalau udah kayak gini, di enter. Pokoknya sama persis ya teman-teman. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa, kita lanjut aja ke install PHP MyAdmin. Caranya gimana? Caranya dengan mengetikkan apt spasi install spasi PHP MyAdmin spasi PHP strip mbstring spasi PHP get text. Ini untuk mendapatkan PHP MyAdmin-nya bisa di enter aja. Ini di yes aja. Ini ditunggu sampai 100%. Nah, bakal muncul tampilan kayak gini teman-teman. Ada Apache 2, ada LightPD. Nah, yang dicentang yang Apache 2-nya aja, karena itu yang kita butuhin. Dicentangnya itu klik spasi ya teman-teman ya. Di kotaknya ini nih. Terus habis itu klik si OK, pakai keyboard. Nah, ini bisa langsung diklik yes aja. Nah, ini passwordnya bisa disesuaikan dengan password yang teman-teman mau. Dan jangan lupa passwordnya diingat ya teman-teman, karena itu bakal jadi password kita di nanti PHP MyAdmin-nya. Oke. Nah, kalau udah keinstall, teman-teman bisa ngecek hasil dari instalannya, apa udah berhasil apa belum, dengan cara IP server dari komputer teman-teman diketik, terus di slash, kan tadi kita habis install PHP MyAdmin, dibuka aja PHP MyAdmin. Nah, kalau udah kayak gini tandanya udah berhasil terinstall PHP MyAdmin-nya teman-teman semua. Sekarang kita coba login ya teman-teman, ngisi password username-nya root, passwordnya yang tadi udah diiniin sama teman-teman. Oke. Kita coba gitu. Kalau kayak gini kan bakalan kayak gini, ada merah-merahnya. Berarti teman-teman harus melakukan autentifikasi dari si MySQL itu biar nggak error lagi. Caranya kita balik ke putih kita lagi. Nah, terus kita ketik kayak gini, sudo spasi MySQL spasi min strip u spasi root. Nah, ini udah masuk ke MySQL-nya. Sekarang kita lakukan update dari password kita. Caranya itu kayak gini sintaknya. Ketik update mysql.user spasi set dengan mysql natives underscore password string, authentication underscore string.
biar gampang. Authentication underscore string sama dengan password kurung buka kata sandi kata sandi bisa where user sama dengan titik koma. Jangan lupa abis di update itu teman-teman flash dengan cara flash privilege titik koma enter. Nah ini buat kayak nge-refresh gitu. Tuh kalau udah di exit aja. Coba bismillah ya. Semoga bisa. Nah, bisa kan teman-teman? Begitu caranya. Kan jadi kita udah install kayak yang tadi dibutuhin, kayak Apache, kayak apa ya, terus PHP MySQL Server sama PHP-nya itu sendiri. Kita bisa lanjut buat bikin database buat si OnCloud nanti. Ini kita kasih nama OnCloud aja. Terus diklik. Nanti soalnya butuh database buat nyimpen gitu, teman-teman. Kalau udah kayak gini, berarti kita kan ini apa yang dipersiapkan sudah diinstal. Kita bisa langsung mempersiapkan si OnCloud-nya itu. Kita buka ke webnya si OnCloud. Nah, dalam proses penginstalan OnCloud ini, kita itu butuh menginstal aplikasi ini sendiri sesuai dengan OS yang kita punya. Kalau aku pakainya Windows, jadi tadi udah aku install di Windows ini, terus yang buat Windows ini, terus habis itu kita membutuhkan namanya Tarball. Si Tarball ini yang buat nanti bantuin ke OnCloud-nya yang ada di virtualisasi kita. Nah, caranya adalah kita copy dulu. Kita copy linknya. Jadi nanti di Ubuntu itu kita mengarahkan Ubuntu kita buat ngedownload ke linknya si Tarball yang ada di webnya itu. Tapi sih nggak bisa di copy deh. Coba diketik aja ya. Nah, pertama adalah kita download dulu ke linknya si Tarball. Caranya adalah mengetikkan widget spasi strip c spasi https .onCloud.10.4.0.0. Nah, udah. Terus kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Kan kita nge-download si Tarball ini dalam bentuk zip, teman-teman. Nah, biar kita bisa nge-install itu, kita harus download aplikasi juga namanya unzip dengan cara ketik apt install spasi unzip gini, enter aja. Ini buat nge-ekstrak si file zip itu kan, kayak kalau kita di file zip itu kan kita butuh nge-ekstrak itu kan buat datanya biar bisa keluar. Kalau gitu kita langsung aja nge-unzip si
OnCloud yang udah tadi kita download dengan cara ketik unzip spasi OnCloud, nama filenya 10.4.0.c, klik unzip OnCloud 10.4.0.c, enter aja. Nah ini lagi install, tungguin aja. Nah ini udah berarti. Kalau gitu berarti sudah berhasil terekstrak. Sekarang kita pindahkan foldernya itu dengan kasih nama si OnCloud. Caranya adalah dengan ketik mv spasi move itu OnCloud slash file slash direktorinya yang mau kita ml. Kasih kayak gini aja. Nah, udah berhasil ke move. Sekarang kita akan melakukan con terhadap filenya itu dengan cara, jadi mengubah kepemilikannya dengan cara con spasi strip R besar spasi www strip data titik 2 www strip data spasi direktorinya www slash html slash nama filenya OnCloud slash ini udah ya, enter aja. Nah kemudian kalau kepemilikan berubah, kita bisa langsung buka OnCloud-nya lewat web browser yang kita punya. Gini, gedein dikit. Caranya kita ketik IP dari komputer kita /OnCloud. Nah, ini kita udah berhasil masuk ke OnCloud, tapi di sini ada tulisan kalau ada beberapa modul yang belum kita install, kayak PHP modul Intel, PHP modul GD, PHP modul. Jadi intinya kita harus install itu dulu baru bisa. Sekarang kita balik lagi ke putihnya buat install itu dulu supaya bisa. Nah, cara installnya adalah pertama kita install dulu modul PHP INTL dengan cara ketik apt install spasi PHP strip INTL. Jadi untuk continue aja, yes. Kita lagi install PHP INTL. Nah, kalau kayak gini itu berarti udah keinstall. Terus selanjutnya kita install lagi PHP strip GD-nya itu dengan cara ketik apt spasi install spasi PHP strip GD. Nah, kalau kayak gini berarti udah install. Berarti selanjutnya adalah kita restart web servernya. Kita restart web server itu karena kita kan udah install. Ya sudah, dengan cara service Apache 2 restart. Ini buat nge-restart. Karena kita kan udah banyak download biar nggak ketimbun gitu. Terus kita restart aja. Kita reload maksudnya. Bisa kan? Karena modul-modul yang diminta tadi udah kita install. Sekarang kita bisa kita bisa create account-nya dari OnCloud-nya itu dengan cara kita bikin aja adminnya, bebas mau namanya apa. Kalau aku pakai username-nya namanya aku pakai username dan password yang gampang diingat aja ya teman-teman. Ini bebas biar nggak lupa. Teman-teman bisa nyatet ini juga kalau mau. Aku biasanya gitu soalnya. Nah terus
Ini dibiarin aja data foldernya kayak gini. Terus kita pakai database usernya itu si database yang tadi tuh, yang MySQL itu, dengan namanya root, passwordnya yang tadi udah kita konfigurasi. Database name-nya kan tadi bikin OwnCloud, ini localhost, biarin aja. Coba kita, kalau udah kita finish. Tunggu, ini lagi proses, semoga bisa sih, harusnya kalau udah ngikutin step-stepnya. Mungkin jaringan aku harus stabil. Nah, kalau udah kayak gitu berarti akunnya itu udah ke-create. Sekarang kita tinggal masukin aja username yang udah tadi kita bikin. Kalau udah kayak gini, berarti kita udah berhasil buat masuk ke OwnCloud itu. Akun kita udah ke-create. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau ini aplikasi bisa di-download di desktop, atau jadi Android, atau di Apple. Karena kita butuh itu juga sih buat mindahin datanya selain yang ada di server. Kan kita mau mindahin dari komputer ke servernya. Nah, jadi aku tadi udah download untuk aplikasinya di laptop aku, baru bisa lihat semua teman-teman. Di enter aja. Nah, ini bakal minta kita masukin server address-nya kita yang tadi. Langsung diketik aja http://IP-nya kita /OwnCloud yang udah tadi kita bikin. Aduh, ngaco. Sebentar aja, masukin username-nya OwnCloud kita, terus enter aja. Nah, di sini ditampilin beberapa opsi dari OwnCloud-nya. Ini yang synchronize dicentang aja, terus yang as confirmation ini juga centang aja supaya bisa sinkronisasi otomatis gitu. Terus bawahnya ini bagian local folder. Ini buat direktorinya kita aja sih, mau nyimpennya di mana. Biar lebih gampang nyimpennya di sini aja deh, di desktop aja. Coba dengan nama hiji, terus udah di enter aja. Nah. Oh iya, belum bikin dulu foldernya. Sini. Nah, bebas sih di mana aja teman-teman mau. Aku cuma biar mempermudah aja di desktop aja. Terus bisa di connect. Nah, ini lagi sinkronisasi teman-teman. Jadi bisa ditunggu aja. Nah, ini hasil dari yang ada di desktop aku. Jadinya kayak gini. Nah, terus sekarang kita cek juga yang ada di mana namanya? Sini. Kita reload otomatis. Nah, otomatis yang ada tadi di aplikasinya kita sama yang ada di web servernya itu udah sama, karena tadi kita klik opsi yang synchronize itu kan. Nah, jadi kayak gini, keluar semua tuh yang ada di desktop. Harusnya sih sama teman-teman. Nah, jadi kalau udah berhasil tersinkronisasi, terkoneksi antara di server sama di aplikasi, harusnya isinya dari keduanya itu sama teman-teman. Biar kita lebih tahu lagi, mungkin kita bisa ngecek dengan cara kita nambahin sesuatu di filenya. Coba buka file Explorer di sini. Nah, ini
yang udah tadi kita pindahin, kita coba bikin folder baru. Apakah dia berhasil masuk ke nanti web servernya apa enggak? Dengan cara misalkan ini folder. Di sini kelihatan ada centang hijau gitu, itu artinya harusnya udah berhasil ke sinkron ke yang di web server. Ini kita langsung cek aja caranya adalah dengan kita buka ke web servernya. Ada apa enggak gitu. Nah, ada kan di sini. Artinya berarti kita udah berhasil melakukan penyimpanan data pada software OwnCloud, baik di software kita maupun di web servernya, dengan menggunakan virtualisasi di Ubuntu menggunakan VMware. Ya, jadi mungkin cukup segitu dulu sharing-sharing singkat dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa buat like-nya, komennya, subscribe-nya, sama share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya, biar kita bisa sambil